Faisal Asegaf ini memang orangnya bebal. Jadi bukannya berpikir untuk minta maaf, malah menantang. Dalam sebuah pemberitaan di media elektronik, ini saya baca beritanya dari CNN. Judul beritanya, Faisal Asegaf respon dipolisikan GP Ansor. Demi Allah, enggak takut. Nah ini. Jadi dia bilang demi Allah, enggak takut. Bawa-bawa Allah lagi. Nah ini kantong ini begini nih. Kita berharap Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia mengawal benar-benar kasus ini dan tidak boleh lagi ada istilah materai 10.000. Orang ini harus dikerangkeng dan biarkan dia membusuk di penjara. Dan ini juga ujian bagi kepolisian Republik Indonesia. Apakah dia mampu untuk menangkap orang ini atau tidak? Dia mampu memenjarakan orang ini atau tidak? Nah, kita lihat seperti apa keberpihakan kepolisian terhadap keadilan hukum di Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kita update terus ini perkembangannya terkait soal berita Faisal Asegaf yang selama beberapa hari ini setelah viral demo 411 itu ditutupi oleh berita Faisal Asegaf yang lagi dilaporkan rame-rame oleh seluruh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor melalui Lembaga Bantuan Hukum. Jadi Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia melaporkan Faisal Asegaf dan bahkan beberapa tokoh termasuk penggiat media sosial ikut memberikan komentar terhadap kasus ini. Di antaranya Habib Kribo yang geram terhadap Faisal Asegaf dan membuka seluruh boroknya. Dan itu sudah saya tayangkan di video sebelumnya, termasuk bagaimana Gus Nuril ikut memberikan komentar dan menohok apa yang dilakukan oleh Faisal Asegaf ini. Dan ternyata Faisal Asegaf ini memang orangnya bebal. Jadi bukannya berpikir untuk minta maaf, malah menantang. Dalam sebuah pemberitaan di media elektronik, ini saya baca beritanya dari CNN. Judul beritanya, Faisal Asegaf respon dipolisikan GP Ansor. Demi Allah, enggak takut. Nah ini. Jadi dia bilang demi Allah, enggak takut. Bawa-bawa Allah lagi. Nah ini kantong ini begini nih. Bebal. Kita lanjut ya. Jakarta, CNN Indonesia. Faisal Asegaf merespon langkah pengurus Gerakan Pemuda atau GP Ansor di berbagai wilayah yang melaporkannya ke polisi soal cuitannya yang diduga menghina Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Ia mengaku tak takut. Coba. Ini banser ini bahaya ini kalau didengar. Bisa-bisa banser ini nggak mau betul ini dan menggebuki ini orang. Ia mengaku tak takut dengan upaya Gerakan Pemuda Ansor di berbagai wilayah yang melaporkan ke polisi. Imbas cuitannya di media sosial Twitter. Lanjut dia, saya demi Allah nggak takut karena saya nggak salimi siapapun, kata Faisal kepada cnnindonesia.com Selasa 8 bulan 11 tahun 2022. Faisal Asegaf menjelaskan hanya mempertanyakan potongan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil di sebuah video terkait Habib pengungsi. Ia menilai seharusnya pihak Yahya menjawab dengan argumentasi bukan dengan laporan polisi. Nah, ini sudah mulai berdalih. Dia seolah-olah hanya bertanya di situ, padahal pertanyaannya sekaligus meledek, sekaligus memberikan penghinaan.
Saya berbicara pandangan saya tentang kekeliruan pernyataan Ketum PBNU. Saya mempertanyakan bagaimana itu, jawab dengan argumentasi, bukan dengan laporan, kata dia. Aduh, ternyata takut juga dia dilapor. Nah, dia mau klarifikasi apa yang dia sampaikan. Ini sudah melemah dia. Yang kedua, apa juga kapasitasmu kau, Faisal, mengkritisi pernyataannya Ketum PBNU? Memang kamu siapa? Sampai sekarang saya kejar dia. Mana buktinya habaib pengungsi? Mana? Karena habaib di Indonesia itu ada sejak sebelum NU didirikan, tambahnya. Aduh. Dia terus mencecar, bertanya katanya, mana buktinya habaib itu pengungsi di Indonesia? Faisal menyayangkan GP Ansor membela Yahya dalam hal ini. Ia menyarankan GP Ansor untuk membela kepentingan rakyat dan menjunjung kebenaran dalam organisasi. Ya, ini kurang ajarnya ini. Dia hanya bilang di situ Yahya. Ini yang kurang ajar, biadab ini, makhluk Yaman ini satu ini. Saya mohon maaf, ini tidak bermaksud rasis, tapi ini orang memang sangat menjengkelkan. Terserah dia mau marah atau tidak. Dan sepertinya makhluk ini tidak ngerti. Faisal, salah satu tugas Banser itu adalah menjaga marwah ulama. Yang kedua, menjaga NKRI ini dari orang-orang yang merongrong seperti Anda dengan kelompokmu. Dia nantang seperti ini bahasanya. Katanya GP Ansor serentak di seluruh Indonesia mau laporin saya. Kok cuma secuil aja. Tweet Faisal di akun Twitternya. Faisal, ini kemarin ini. Jadi memang makhluk ini menantang terus. Faisal lantas meminta GP Ansor untuk mengajak Yahya memberantas dugaan korupsi Bendahara Umum PBNU nonaktif Mardani Maming. Apa hubungannya antara Bendahara Umum, ex Bendahara Umum yang sudah dikerangkeng, apalagi dikait-kaitkan dengan PBNU? Korupsinya itu sebelum masuk menjadi pengurus PBNU, itu sudah puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu saya kira memang Faisal Asegaf ini tidak boleh memang ditanggapi main-main, tetapi memang kita juga tidak boleh terlalu memforsir energi untuk makhluk ini. Kenapa? Karena orang ini bagi saya orang tidak ada gunanya sebenarnya. Ini hanya cari panggung ini, mencari kira-kira dengan cuitan-cuitan yang dia sampaikan ke publik akan ada yang bisa melirik dia dan menggunakan tenaganya untuk kepentingan 2024. Atau bisa jadi ada pesanan khusus seperti yang disampaikan oleh Habib Kribo di dalam video yang sudah viral juga, bagaimana dia membongkar siapa sebenarnya Faisal Asegaf ini. Bagaimana Faisal Asegaf ini bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika dibuang di sini loncat lagi ke sana dan kembali mengkritisi tempat yang lama. Hari ini tiba-tiba saja NU yang dia serang terus-menerus. Bisa jadi memang yang disampaikan Habib Kribo itu benar, bahwa dia lagi dalam satu visi, dalam satu misi digerakkan oleh orang. Oke, saya kira begitu ya. Intinya bahwa kasus ini jangan sampai berhenti sampai di sini. Kita berharap Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia mengawal benar-benar kasus ini, dan tidak boleh lagi ada istilah materai 10.000. Orang ini harus dikerangkeng dan biarkan dia membusuk di penjara. Dan ini juga ujian bagi kepolisian Republik Indonesia. Apakah dia mampu untuk menangkap orang ini atau tidak? Dia mampu memenjarakan orang ini atau tidak? Nah, kita lihat seperti apa keberpihakan kepolisian terhadap keadilan hukum di Indonesia. Sekali lagi, orang seperti Faisal Asegaf ini sudah sangat layak untuk dikandangkan. Pertama, dia pernah menghina pendiri Nahdlatul Ulama. Dia pernah menghina Gus Baha. Dia pernah menghina Gus Muafik. Dia pernah menghina Gus Yahya. Dan yang terakhir pernah menghina Gus Yakut. Apalagi yang polisi cari? Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.